Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rahimat ini. Kita akan membahas tentang rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Dari rukun Islam yang 5, Rasulullah bersabda menjawab pertanyaan Jibril, atau kita baca dari hadis yang ketiga dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Katanya, an Abi Abdurrahmani Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoi keduanya, sesungguhnya beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5. Khamsin, jadi khamsi khisolin, 5 perkara. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pertama, bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu syahadat, kita sudah bahas. Wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan salat, ini yang akan kita bahas. Wa ita'iz zakah, yang ketiga mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti, yang keempat haji ke Baitullah. Wa shaumi ramadhana, dan yang kelima puasa di bulan Ramadan. Jadi di lafaz ini haji didahulukan di atas puasa di bulan Ramadan, di riwayat Al-Bukhari. Jadi kita akan membahas tentang sholat. Ya, kewajibannya jelas. Keutamaannya, orang yang melaksanakan puasa sholat, yang melaksanakan rukun Islam itu Allah janjikan surga. Keutamaannya, kita baca keutamaan dari hadis yang 22. Al-haditsu tsani wal ishruna an Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah al-Ansari. Dari Abi Abdullah namanya Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW faqala, sesungguhnya ada seorang laki-laki, dipahamkan di sini, sa'ala Rasulullah SAW,
beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka dia berkata kepada Rasulullah, Ara'aita idza shallaitul maktubati, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika saya melaksanakan salat yang 5 waktu, wasumtu ramadhana, dan bagaimana dan saya puasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan saya menghalalkan yang dihalalkan. Jadi yang halal dihalalkan seraya melaksanakannya. Wa haramtul harama, dan saya mengharamkan yang diharamkan. Jadi yang haram diharamkan dan menjauhinya. Walam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak menambah sesuatu apapun dari hal tersebut. Adkhulul jannata, apakah saya akan masuk surga? Qala na'am, maka Rasulullah bersabda, benar. Jadi dia petik kesimpulan bahwa orang itu sekedar melaksanakan kewajiban aja, rukun Islam dijalankan, sholatnya, puasanya disebut di sini dua rukun, dan hukum-hukum yang lain yang Allah halalkan laksanakan, boleh dijalankan, yang haram dijauhi, tidak ditambah, tidak perlu membuat hal-hal yang bid'ah, tidak perlu. Maka dijamin masuk surga. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kita tidak perlu menambah-nambah amalan, nggak perlu. Wa makna haramtul harama, kata Imam An-Nawawi, maknanya haramtul harama, diharamkan atau mengharamkan yang haram, artinya menjauhinya. Menjauhi keharaman. Wa makna ahlaltul halala, maknanya menghalalkan yang halal, fa'atuhu mu'taqidan hillahu, saya mengerjakannya sembari mentekadkan halalnya. Jadi sebenarnya wajib mentekadkan. Haramtul harama, menjauhi keharaman, wajib meyakini itu haram dan menjauhinya. Jadi kalau menjauhinya tapi tidak meyakini haram, itu murtad. Makna menghalalkan yang halal itu harus menekadkan, meyakini bahwa itu halal dan mengerjakannya. Begitu. Karena kalau mengharamkan atau meyakini keharaman padahal halal, itu murtad. Sama sekarang begini cerita. Ini ada yang lagi heboh tuh, ada salah satu ahli filsafat dari universitas ya. Yang kita gak perlu nyebut orangnya lah. Atau sebut aja orangnya gak masalah, karena dia ini tahdir. Ade Ermando dari UI. Dia berkata, kita di zaman ini perlu meninjau ulang tentang kewajiban seperti haji. Apakah memang itu masih relevan dianggap wajib? Atau juga misalkan makan babi, apakah masih diharamkan, ditinjau ulang? Nah ini gak boleh itu. Nah itu ada kritikan, ada orang yang mengkritik, gak masalah gitu. Jadi kadang-kadang mengkritik orang yang padahal ya bukan dari ini ya, ada yang mengkritik, tapi ini jelas kesalahannya. Nah sama halnya dengan misalkan berzina, kan keharaman. Kalau orang tidak berzina sekalipun, kalau dia meyakininya halal, itu murtad. Nah gitu, walaupun tidak melakukan. Tapi beda dengan orang yang melakukan zina tapi menganggap haram, maka dia tidak murtad, dia hanya berdosa besar. Beda. Artinya keyakinan di dalam hati itu lebih besar. Oke, baik, sudah jelas. Kita akan bahas tentang sholat, bagaimana caranya sholat. Kewajibannya kita sudah dimaklumi lah, kewajiban tentang sholat. Allah berfirman, Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu kanat alal mu'minina,
terbukti salat itu alal mu'minina terhadap kaum mukminin itu kitaban mauquta, sesuatu hal yang dipardukan, diwajibkan, mauquta, dan waktunya ditetapkan, waktunya ditentukan waktunya. Maka salat itu wajib. Salat itu wajib. Karena kalau salat itu wajib, maka kita wajib mengerjakannya, wajib melaksanakannya. Dan harus mengikuti waktunya. Begitu. Sudah dimaklumi. Nah, sekarang bagaimana sholat? Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Jadi perintahnya itu kamu salat sebagaimana engkau melihat salat. Dan Rasulullah SAW telah mencontohkannya. Dan Allah berfirman kita supaya menjaga salat. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian semua salat. Jadi semua salat yang 5 waktu itu jaga salat semuanya. Was salatil wusta, dan salat asar. Maka disebutkan penyebutannya salat asar karena pentingnya salat asar ini. Baik, itu. Nah, bagaimana Rasulullah sholat? Nah, itu pembahasannya banyak. Ahli fikih itu merinci sholat Rasulullah itu dengan kaidah-kaidahnya. Dibedakan, oh ini syarat sahnya sholat, ini rukun sholat, begitu. Ini sunnah sholat. Ahlul hadis tidak begitu merinci, tapi ahlul hadis pokoknya mengikuti sholat sunnah Rasulullah begini. Nah, kita ada kan seperti ahlul hadis yang zaman sekarang sifat sholat Nabi sifat sholat Nabi dari Albani. Begitu, oh Rasulullah begini dengan hadisnya. Jadi beda pendekatan. Tapi intinya itu pendekatan untuk kita itu bisa sholat sebagaimana yang diperintahkan. Kita akan membaca ini dasarnya dari kitab ini. Kitabnya Matan Abu Syuja atau yang disebut dengan Al-Ghoyah wa Taqrib. Ini kitab terkenal. Saya akan baca mukadimah dulu. Sekaligus ini pendahuluan kitab Matan Abu Syuja. Jadi kita insya Allah bahas juga Matan Abu Syuja. Dan kita akan memulainya terutama tentang salat, karena ini untuk melengkapi kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis yang dianggap hadis dhaif. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtarun. Katanya setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan bismillah itu terputus. Ini hadisnya dhaif, tapi para ulama memulai dengan bismillahirrahmanirrahim di dalam pencatatan kitab-kitabnya karena dia beramal mengikuti Al-Qur'an.
Jadi setiap suratnya Rasulullah berfirman memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasulullah SAW di setiap surat menyuratnya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di perjanjian Al-Hudaybiyah, Rasulullah perintahkan kepada Ali untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Yang itu dikritik itu sama orang musyrikin itu karena mereka mengingkari Ar-Rahman, nama Ar-Rahman. Maknanya ya, Bismillahirrahmanirrahim itu ada jumlah abtadi'u, anggaplah gitu. Begitu ya, ada jumlah fi'liyah di depannya, abtadi'u. Bismillahirrahmanirrahim. Atau di belakang nggak apa-apa. Dengan menyebut nama Allah, memohon pertolongan, ya kita boleh di belakangnya. Dengan menyebut nama Allah, memohon pertolongan, mencari keberkahan, dengan menyebut nama Allah, abtadi'u di belakangnya. Ini dua pendapat, tapi guru kami salah satunya menguatkan di belakang supaya ada pentaksisan. Saya memulai atau saya aqra'u, saya membaca kitab ini Ar-Rahmanir-Rahimi, yang Allah itu adalah Ar-Rahman. Kita pakai badal. Jadi Allah adalah Ar-Rahman. Jadi Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu zat yang maha memberi rahmat. Ar-Rahim juga Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah kembali kepada Allah. Jadi kita jadikan badal. Bisa dijadikan sifat Ar-Rahmani yang maha memberikan rahmat yang luas. Ar-Rahimi lagi memberikan rahmat khusus bagi kaum mukmin. Kita jadikan badal Ar-Rahmani, itulah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama-sama terkandung padanya sifat rahmah. Hanya saja sifat rahmat dalam Ar-Rahman itu lebih luas dari Ar-Rahim. Karena secara bangunan lafadznya Ar-Rahman itu 7 huruf, alif, lam, ro, ha, mim. Ada alifnya di situ. Man. Sementara Ar-Rahim alif, lam, ro 6 huruf. Nah, jadi ini 7 sama 6. Dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadulu ala ziyadatil makna. Tambahan bangunan pada suatu kata itu menunjukkan tambahan makna. Karena itu Ar-Rahman itu cakupan rahmat dalam Ar-Rahman itu lebih luas dibanding cakupan rahmat dari Ar-Rahim. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu Allah memberikan rahmat kepada kaum mukminin dan kaum kafirin di dunia. Dan Ar-Rahman itu sifat dzat. Sementara Ar-Rahim itu Allah memberikan rahmat khusus kepada kaum mukminin dan itu sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Jadi Allah merahmati kaum mukminin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi tahirina wa sahabatihi ajma'ina. Alhamdu, segala puji lillahi, milik Allah Rabbil Alamin, yang memiliki seluruh alam. Wa sallallahu, dan semoga Allah memberikan tambahan rahmat ala sayyidina, kepada pemimpin kami, yaitu Muhammadin, kita jadikan badal Nabi Muhammad, an-nabiyyi, jadi badal lagi dari Muhammad, yaitu seorang nabi, wa alihi, dan semoga
rahmat Allah dicurahkan juga kepada keluarga Nabi at-tahirina, yang suci. Jadi disebut Ali itu keluarga Nabi, termasuk istri Nabi yang suci. Maka tidak boleh ada yang menuduh kepada Aisyah itu dengan tuduhan berzina. Wa sahabatihi ajma'ina, dan semoga rahmat Allah diberikan juga kepada para sahabat Nabi ajma'ina, semuanya, termasuk kepada kita semua. Nah, itu pendahuluan. Qala al-Qadi Abu Syuja, berkata namanya al-Qadi. Al-Qadi ini laqab. Abu Syuja ini adalah kunyah, itu badal dari al-Qadi. Ahmad bin Husain ibni Ahmad, ini badal namanya itu Ahmad bin al-Husain. Ahmad bacanya Ahmad bin Husain. Ahmad ini adalah badal lagi Ibnul Husain, anaknya Al-Husain. Ibni Ahmad bacanya Ibni, karena ini Husain ini anak Ahmad Al-Asfahani, bangsanya Al-Asfahani. Kata Al-Qadi Abu Syuja, sa'alani ba'dul asdiqai, telah meminta kepada saya sebagian dari sahabat-sahabat saya, hafidhahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka semua, ta'ala maha tinggi Allah, supaya apa? An amala lahum, supaya saya membuat lahum untuk mereka. Ini sebagian cetakan ada tambahan lahum. Mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu. Sebuah ringkasan di dalam fikih yang mengikuti madhab Imam Syafi'i, semoga rahmat Allah dan keridhoannya diberikan atas Imam Syafi'i. Jadi ini membahas, ini kitab adalah kitab ringkasan dalam fikihnya Imam Asy-Syafi'i yang terkenal. Dan ini kitab yang terkenal. Ini orang-orang kita terkenal di kita, terutama di kalangan Nahdiyin ini terkenal. Kalangan NU ini terkenal. Pesantren diajarin ini. Ini jadi ciri katanya. Jadi orang NU tuh ini cirinya tuh begitu. Kadang ada pesantren pengen namanya takrib. Ini namanya dikenal dengan kitab takrib. Saya nggak hafal ini kitab. Saya nggak menghafalin juga. Jadi saya berusaha menghafalin itu, tapi ini kan matan bacaan gini. Jadi saya inginnya nazom. Saya nanyain Nihayatut Tadrib kan ada manazomnya. Imam Imriti membuat nazomnya, ini Nihayatut Tadrib. Tapi kata guru kami nggak terkenal, di bagus Sofatuz Zubat. Jadi yang saya sedang hafalin atau udah dihafal sebagian itu adalah Sofatuz Zubat, karya Ar-Romli dari Imam Syafi'i juga. Cuman masalahnya kalau Sofatuz Zubat nanti perbedaannya, dia itu menazom ringkasan madhab yang sudah ditahqiq oleh Imam An-Nawawi. Jadi beliau punya kitab Minhajut Thalibin. Nah, itu muhakkik terakhir itu dirangkum di dalam nazom namanya Sofatuz Zubat. Kalau ini adalah ini terkenal takrib, tapi ini lebih senior. Nah, itu di dalam Minhajut Thalibin ada tahqiq, ada yang dikuatkan. Nah, itu Sofatuz Zubat itu ngambilnya dari sana. Kalau ini beda. Kata guru kami menyarankannya kalau mau takrib hafalin matanya langsung, bukan dari nazomnya. Padahal Syekh Imriti ada dia, tapi gak terkenal. Nihayatut Tadrib. Terus meringkasnya itu fi ghayatil ikhtisari, di dalam suatu ringkasan yang ikhtisar, yang sangat ringkas gitu. Wa nihayatil ijazi, dan rangkuman yang sangat nihayah itu paling akhir, paling
puncaknya ijaz. Jadi maksudnya ijaz itu kan ringkas. Jadi ringkasan yang paling puncaknya. Jadi maksudnya kita ini kitab ini supaya disusun diringkas yang paling ringkasnya, rangkuman yang paling pokok-pokoknya. Nah, gitu. Ini makanya ini bagus nih kitab. Supaya apa? Liyakruba 'alal muta'allimi darsuhu. Supaya gampang, supaya dekat, gampang dipahami maksudnya oleh orang yang belajar itu, mempelajarinya itu gampang, dekat, gampang dipahami. Wa yashula 'alal mubtadi'i hifdhuhu. Dan gampang pula, mudah oleh orang yang pemula belajar itu hifdhuhu kalau mau menghafalnya. Saya tidak tahu ada yang menghafal tidak. Tapi saya belum menghafalnya. Saya nggak menghafalnya dari sini. Barangkali kita sambil hafal sambil jalan boleh. Wa an uktsira fihi minat taqsimati wa hasril khisali. Dan supaya saya menambah, memperbanyak di dalam ringkasan ini minat taqsimati, dari pembagian-pembagian, wa hasril khisali, dan hasril khisal. Hasril itu rangkuman, ada poin-poin rangkuman. Jadi kita katanya akan memperbanyak pembagian-pembagian dan poin-poin rangkumannya. Maka kata Al-Qadi Abu Syuja, fajabtuhu ila dalika, maka saya menjawabnya untuk membuat ringkasan buku ini. Saya membuat ini sekarang, taliban litsawabi, karena berharap untuk mendapatkan mendapatkan pahala. Ini taliban maf'ul min ajli. Ragiban ilallahi, ragiban ilallahi, serta berharap, dan karena berharap terhadap Allah itu subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari semua kekurangan orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat kurang. Wa ta'ala, dan Allah maha tinggi, Allah maha tinggi dalam semua hal yang layak untuk Allah. Allah maha tinggi, ini penetapan sifat maha tinggi Allah di atas arsy-Nya. Fit taufiqi lis-shawabi, agar Allah memberikan taufik lis-shawabi, terhadap kebenaran. Innahu, sesungguhnya Allah, ala ma yasha'u, terhadap apa saja yang Allah kehendaki, qadirun, maha mampu. Wa bi'ibadihi, dan sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya, latifun khabirun, maha lembut, khabirun, lagi maha mengetahui. Jadi ini adalah pendahuluan kitab takrib yang nanti akan masuk kepada pembahasan sholat. Kita baca kitabut thaharati. Jadi sholat itu ada syaratnya, ada rukunnya. Supaya orang sah dalam sholatnya, maka dia harus memenuhi syaratnya dulu. Nah, kita akan bahas syarat-syarat sholat. Salah satu syarat sholat itu dia harus bersuci. Maka di sini akan dimulai dengan kitabut thaharah. Ini kitab membicarakan tentang bersuci. Nah, bersuci itu ada suci dari hadas, ada suci dari najis. Nah, bagaimana kita bersuci dari hadas, bagaimana kita bersuci dari najis. Hadas itu ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Bagaimana kita bersuci dari hadas kecil, bagaimana kita bersuci dari hadas besar. Dan bersuci itu dengan apa? Nah, ada dengan air, ada dengan tayamum. Maka dimulailah oleh Syekh ini membahas tentang air. Ini konsep ini maksud. Kenapa kok membahas tiba-tiba langsung bersuci? Karena kita mau ngebahas sholat, itu pokok dari ibadah kita. Sholat itu syarat sahnya itu dia harus bersuci. Nah, bersuci itu baik dari hadas atau dari najis,
Itu dengan cara apa? Dengan air. Pokoknya bersuci dengan air. Maka dibahaslah pertama kali air. Makanya kita butuh roti. Ini adalah kitab membahas tentang bersuci. Al-miyahul lati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin. Air itu, kata Syekh, yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ma'us samai, 1 air yang turun dari langit. Wa ma'ul bahri, yang kedua air yang ada di lautan, itu suci. Wa ma'un nahri, air yang ada di sungai, itu suci. Wa ma'ul bi'ri, air di sumur, itu suci. Wa ma'ul aini, air yang keluar dari air mata air, itu suci. Wa ma'us salji, air salju, itu suci. Wa ma'ul barodi, air yang dingin, itu suci. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air itu terbagi ke dalam 4 bagian. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaqu. Yang pertama adalah air yang suci dan dia tidak makruh menggunakannya, itu disebut air mutlak. Yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammasu. Yang kedua, air itu air suci mensucikan tapi makruh digunakannya, yaitu air yang musyammas, air yang telah tertimpa oleh matahari. Ini pembahasan air musyammas ini ditahqiq oleh Imam An-Nawawi, itu dianggap tidak makruh. Makanya di Safwatuz Zubad disebut waqtiro al-musyammasu la yukrahu. Dipilih al-musyammasu, air musyammas itu tidak makruh. Nah, jadi Safwatuz Zubad tidak makruh karena menurut tahqiq Imam An-Nawawi. Tapi di sini disebut air yang suci dan mensucikan itu makruh kalau dia musyammas. Ini salah satu perbedaan. Nah, kenapa? Karena ini kitab lebih senior. Ini dari Imam Syafi'i, masih lebih original. Imam Syafi'i itu membawakan hadisnya, itu dianggap hadisnya itu dhaif. Nah, jadi udah ada pentahqiqan. Maka kita tidak boleh taklid kepada ulama, taklid buta. Wa tahirun, yang dipilih oleh guru kami sendiri, air yang musyammas itu tidak makruh. Wa tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwal ma'ul musta'malu. Yang ketiga adalah air yang suci dalam dirinya suci, ghairu mutahhirin li ghairihi, tapi tidak bisa mensucikan kepada selainnya, itu wa huwal ma'ul musta'malu, itu air yang telah dipakai. Jadi kalau orang sudah memakai air, dipakai untuk wudhu misalkan, dan airnya itu sedikit, maka itu airnya disebut musta'mal. Wa kullu mastu'mila fit tathhiri fardin wa qala laisa bit tahuri. Nah, itu di dalam Safwatuz Zubad kata wa kullu mastu'mila fi tathhiri fardin wa qala laisa bit tahuri. Jadi setiap air yang telah dipakai untuk bersuci dari hal yang fardu, misalkan wudhu fardu, maka dan air itu sedikit, laisa bit tahuri, maka tidak tohur. Maksudnya tidak tohur, tidak bisa dipakai untuk berwudhu kembali. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wal ma'ul mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Yang keempat adalah air yang berubah dengan apa yang mencampurinya dari hal yang suci. Jadi ini bukan air mutlak lagi, ini ada hal yang suci. Misalkan air biasa dicampur dengan air yang suci, misalkan aqua dengan Coca-Cola, banyak Coca-Colanya, jadi berubah airnya. Wa ma'un najisun wa huwa halat
alladzi Nah, sekarang air. Ini pembedaan di sini, Mak. Ini pada kalau di sini kayak kelima ya. Wa ma'un najisun. Ini kita kasih yang Bapak. Dan air najis yang kena najis maksudnya. Wa huwal ladzi halat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini. Ini tadi yang keempat, ini kita kelima aja enggak masalah. Air yang kena najis itu adalah walladzi halat fihi najasatun, yaitu air yang padanya itu terkena najis, wa huwa dunal kullataini, dan air itu sedikit kurang dari 2 kulah, au kana kullataini fataghayyara, atau bila mana air itu banyak walaupun 2 kulah tapi fataghayyara, maka berubahlah air tersebut dengan najis biahadil awsafi salasati ta'mi walauni warrihi, yang berubah salah satu dari 3 sifatnya, rasanya, terus launnya, rupanya, baunya. Nah, kalau misalkan air itu banyak tapi bau najis atau terasa kalau dicicipi agak gampang gitu, pokoknya berubah sifatnya, maka itu air najis. Jadi air najis itu air yang dianggap najis. Kalau kena najis walaupun sedikit, kelihatan ada najisnya, nah itu berarti air itu kena najis, jadi najis. Atau air itu banyak walaupun 2 kulah tapi berubah sifat airnya dengan najis, maka itu adalah air najis. Berapa ukuran kulah tuh? Wal kullatani 500 ritlin bil Baghdadi takriban fil asahi. Kalau ukuran 2 kulah itu katanya 500 ritel dalam ukuran Baghdad, takriban dekatnya seperti itu, kira-kira lah fil asohi, menurut pendapat yang lebih dekat, yang lebih sahih menurut menurut Syekh Abu Syuja. Oh, di dalam Sofatuz Zubad disebut wan najasu wal ma'un najisu id ghayyarahu wa ikhtira fi musyammasin la yukrahu. Wal kullatani, sebut wal kullatani fi dimashqiyah thamanu artolin atat ba'damiyah. Ini kalau di situ thamanu artolin 8 ritel setelah 100. Ini 108. Ini lebih banyak lagi nih, khamsu ritel. Ini 500. Ini lebih banyak lagi nih. Jadi ini adalah ada perbedaan pendapat masalah ukuran kulah. Nanti insya Allah kita dekatkan. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.